Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah dengar istilah tasawuf? Tasawuf bukan sekedar dimensi yang abstrak, melainkan jalan hidup yang membentuk karakter serta kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Pada video ini, kita akan membahas 3 hal penting. Yang pertama, Al-Ghazali tentang iman dan penyucian jiwa. Yang kedua, perkembangan tarekat di Indonesia, khususnya tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah atau yang sering disingkat dengan TQN. Dan yang ketiga, pemikiran Profesor Sahabuddin sebagai seorang sufi praktisi yang menjembatani antara teori dan amalia. Perkenalkan, saya Nursyala Furqani dengan NPM 2024103001, mahasiswi Universitas Al-Azhar Mandar, program studi pendidikan matematika, semester 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ketiga materi tersebut. Materi yang pertama, pemikiran Al-Ghazali mengenai iman, maqamat, dan penyucian jiwa. Menurut Al-Ghazali, iman tidak hanya berarti percaya kepada Allah, tetapi juga memiliki tingkatan sesuai dengan kedalaman keyakinan seseorang. Ia membagi tingkatan iman menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada iman taklid. Iman taklid adalah keyakinan yang diperoleh dengan mengikuti orang tua, guru, atau lingkungan tanpa memahami dasar-dasar dalilnya. Tingkatan ini umumnya dimiliki oleh orang yang awam. Meskipun sah, iman ini masih lemah dan mudah goyah ketika menghadapi keraguan atau perbedaan pendapat. Tingkatan yang kedua, iman ilmu atau teologis. Iman ilmu atau teologis adalah keyakinan yang telah diperkuat melalui ilmu pengetahuan, dalil Al-Quran, hadis, dan argumentasi akal. Tingkatan ini lebih kuat daripada iman taklid, tetapi masih berada pada ranah pemahaman intelektual dan belum sepenuhnya menjadi pengalaman batin. Tingkatan yang terakhir ada iman hak al-yakin, merupakan tingkatan iman yang paling tinggi. Seseorang tidak hanya mengetahui kebenaran, tetapi juga merasakan dan mengalaminya secara langsung melalui pengalaman spiritual dan penyaksian batin. Inilah tujuan utama tasawuf Al-Ghazali, yaitu menghadirkan keyakinan yang hidup dalam hati sehingga melahirkan ketenangan, keikhlasan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada maqamat atau tingkatan spiritual. Maqamat adalah tahapan-tahapan spiritual yang harus ditempuh seorang salik melalui latihan dan pengendalian diri. Setiap makam harus dilalui secara bertahap sebelum mencapai makam berikutnya. Tahapan yang pertama ada taubat, merupakan awal perjalanan spiritual. Di tahapan ini berarti menyadari kesalahan, menyesali dosa, dan meninggalkannya, dan bertekad tidak akan mengulanginya. Tahapan yang selanjutnya sabar, yaitu kemampuan mengendalikan hawa nafsu, tetap taat kepada Allah, serta tabah menghadapi ujian dan cobaan hidup. Tahapan yang ketiga yaitu zuhud, sikap tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama kehidupan. Zuhud bukan berarti meninggalkan harta, tetapi tidak menjadikan harta untuk menguasai hati. Tahapan yang keempat yaitu tawakal. Tahapan ini merupakan menyerahkan hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikhtiar secara maksimal. Tawakal ini bukan berarti pasrah tanpa usaha. Yang terakhir ada mahabbah,
Mahabbah berarti cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh amal dilakukan semata-mata untuk mencari keridaannya. Jadi, ridha adalah menerima seluruh ketentuan Allah dengan lapang dada, baik berupa nikmat maupun ujian. Terus Imam Al-Ghazali mengenai penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama tasawuf adalah membersihkan hati agar layak menerima cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyucian jiwa ini juga memiliki tahapan-tahapannya. Yang pertama ada tahalli, yaitu membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti riya, sombong, dengki, cinta dunia secara berlebihan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Lalu tahapan yang kedua ada tahalli, yaitu setelah kita membersihkan diri dari sifat yang buruk, kita akan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji seperti ikhlas, jujur, tawadu, sabar, dan lain sebagainya. Di tahapan yang terakhir ada tajalli, yang ketika kita telah membersihkan diri kita lalu mengisinya dengan hal-hal yang baik, hati kita yang telah bersih itu mudah untuk memperoleh cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seseorang bisa merasakan kedekatannya dan memiliki akhlak yang mulia. Menurut Al-Ghazali, ilmu syariat harus disertai dengan amal dan penyucian hati. Ilmu tanpa amal tidak akan mengantarkan seseorang kepada makrifat. Kita sudah membahas mengenai materi yang pertama. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai tarekat di Indonesia. Sejarah masuknya tarekat itu mulai berkembang di Nusantara sejak abad ke-13 bersamaan dengan proses penyebaran Islam. Para pedagang, ulama, dan musafir dari Timur Tengah, India, dan Persia membawa ajaran tasawuf ke berbagai wilayah seperti Aceh, Malaka, dan pesisir utara Jawa. Pada abad ke-17 hingga ke-19, tarekat berkembang semakin pesat melalui para ulama Nusantara yang belajar di Mekah dan Madinah, seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dan Syekh Ahmad Hatib Sambas. Selain membimbing kehidupan spiritual masyarakat, tarekat juga berperan dalam pendidikan, dakwah, pembentukan akhlak, serta perjuangan melawan penjajah. Setelah Indonesia merdeka, tarekat berkembang melalui pesantren dan organisasi keagamaan, salah satunya Jatman di wilayah Nahdlatul Ulama atau yang sering disingkat dengan NU. Lalu bagaimana peran tarekat Qadariyah Naqsabandiyah? Jadi, tarekat Qadariyah Naqsabandiyah atau yang sering disingkat dengan TQN didirikan oleh Syekh Ahmad Hatib Sambas dengan menggabungkan ajaran tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Ada pula amalan khas dari TQN ini. Yang pertama zikir jahar, yaitu membaca la ilaha illallah dengan suara keras. Yang kedua zikir kafi, yaitu berzikir secara perlahan di dalam hati. Yang ketiga ada murakabah, yaitu menyadari bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan kita. Yang ketiga ada talqin atau baiat, yaitu proses pengambilan janji kepada mursyid sebagai awal memasuki tarekat. Selanjutnya ada suluk atau halwat, yaitu beribadah secara intensif dalam waktu tertentu di bawah bimbingan mursyid. Yang terakhir ada manakiban, yaitu membaca riwayat dan keteladanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai bentuk penghormatan dan penguatan spiritual. Materi yang pertama dan kedua sudah kita bahas. Materi yang terakhir mengenai pemikiran Profesor Dr. Kiai Haji Sahabuddin atau An-Nangguru Sahabuddin.
Anangguru Sahabuddin merupakan ulama tasawuf asal Sulawesi Barat yang memperoleh pendidikan agama sejak muda. Beliau berguru kepada Kiai Haji Muhammad Saleh dan memperoleh ijazah resmi mengajarkan tasawuf serta tarekat Qadariyah dari Syed Muhammad Alwi Al-Maliki di Mekah. Beliau dikenal sebagai mursyid tarekat sekaligus tokoh pendidikan Islam di Indonesia Timur. Beliau menekankan bahwa tasawuf tidak cukup dipahami sebagai teori, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti keikhlasan, kesederhanaan, ketawaduan, dan kepedulian sosial harus menjadi karakter setiap Muslim. Beliau juga memperkenalkan konsep Nur Muhammad sebagai pedoman spiritual yang membantu umat semakin dekat kepada Allah melalui amal saleh dan pembinaan akhlak. Anangguru Sahabuddin pernah menjabat sebagai Khatib Awal Syuriah dan Wakil Rais Syuriah di PWNU Sulawesi Selatan. Jabatan tersebut menunjukkan pengakuan terhadap keilmuan beliau dalam bidang syariat maupun tasawuf, serta perannya sebagai mursyid tarekat yang diakui. Kontribusi di bidang pendidikan dan organisasi. Beliau mendirikan dan mengembangkan berbagai lembaga pendidikan termasuk Universitas Al-Asyariah Mandar. Selain menjadi rektor dan ketua yayasan, beliau juga pernah menjabat sebagai dekan di beberapa perguruan tinggi Islam, aktif di organisasi kemasyarakatan, serta pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan. Melalui seluruh aktivitas tersebut, beliau menunjukkan bahwa tasawuf bukan ajaran yang mengajak menjauhi kehidupan dunia, tetapi menjadi landasan spiritual untuk mengabdi kepada masyarakat, memajukan pendidikan, serta membangun kehidupan yang berakhlak mulia. Kesimpulan dari ketiga materi tersebut mengenai pemikiran Al-Ghazali menekankan pentingnya penyucian jiwa serta jalan menuju kedekatan kepada Allah melalui peningkatan kualitas iman, maqamat, dan tazkiyatun nafs. Dan di Indonesia, tarekat berkembang sebagai sarana pembinaan spiritual sekaligus berperan dalam pendidikan, dakwah, dan kehidupan sosial. Sementara itu, Anangguru Sahabuddin menunjukkan bahwa tasawuf dapat dipadukan dengan pendidikan, organisasi, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga melahirkan pribadi yang saleh secara spiritual sekaligus aktif dalam kehidupan sosial. Ketiganya menunjukkan bahwa kedekatan dengan Allah dapat dicapai melalui ilmu sekaligus amal. Sekian materi yang saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.